Momen terima kunci rumah KPR sering disebut puncak hidup orang dewasa. Foto keluarga, senyum bangga, unggahan media sosial, seolah semua perjuangan terbayar. Tapi mari jujur, 5 tahun kemudian, realitanya sering berbeda. 40% gaji habis buat cicilan, belum listrik, IPL, bocor atap, cat mengelupas. Setiap tanggal 25, dada terasa sesak. Kamu bukan lagi bekerja untuk hidup, tapi bekerja untuk tembok. Rumah yang katanya simbol kemerdekaan justru jadi sumber kelelahan mental yang pelan-pelan menggerus kebahagiaan. Di dunia finansial, ada definisi sederhana tapi kejam. Aset itu sesuatu yang masukin uang ke kantongmu. Liabilitas itu yang narik uang keluar dari kantongmu. Sesimpel itu. Kalau rumahmu tiap bulan minta cicilan, PBB, renovasi, dan tidak pernah ngasih 1 rupiah pun balik ke kamu, secara finansial itu bukan aset, itu beban. Beban mahal yang dibungkus status sosial. Ini bukan nyinyir, ini logika arus kas. Bangunan tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, dia tetap minta disuapi. Banyak orang berkilah, nanti juga naik harganya. Masalahnya, kenaikan harga itu ilusi kalau tidak dicairkan. Kamu tidak bisa beli beras pakai capital gain. Selama rumah itu tidak dijual, uangnya mati, terkunci di tembok dan lantai. Sementara biaya perawatan naik mengikuti inflasi bahan bangunan yang sering lebih cepat dari kenaikan gaji. Ini yang disebut negative carry. Nilai aset naik di atas kertas, tapi dompetmu justru makin tipis di dunia nyata. Penting dicatat, ini bukan salah orang tua kita. Di zamannya, beli rumah cepat adalah strategi aman. Harga murah, beban hidup ringan. Tapi, konteks hari ini berbeda. Kita hidup sebagai sandwich generation, menanggung orang tua, anak, dan cicilan sekaligus. Membiarkan aset terbesar tidur tanpa kontribusi cash flow di kondisi seperti ini bukan kesalahan moral, tapi bisa jadi kesalahan finansial fatal. Kita perlu adaptasi, bukan nostalgia. Video ini tidak mengajak kamu jual rumah dan hidup nomaden. Yang kita lakukan adalah mengganti cara pandang. Rumah jangan diperlakukan seperti anak manja yang minta uang terus. Perlakukan dia seperti mitra bisnis. Kita akan lakukan financial engineering sederhana, legal, dan realistis. Tujuannya satu, mengubah rumah dari penghisap gaji menjadi penopang hidup. Dari beban pasif menjadi alat produktif yang bantu kamu bernapas lebih lega. Di video ini kita akan bahas 5 cara taktis mengubah rumah jadi mesin uang. Mulai dari level paling ringan, tanpa modal besar, sampai strategi tingkat lanjut yang biasa dipakai investor properti. Tapi peringatan, cara kelima bukan mainan. Di tangan orang salah, itu bisa menghancurkan. Kalau kamu serius ingin berhenti bekerja hanya untuk bertahan hidup, tonton sampai akhir. Ini bisa mengubah cara kamu melihat rumah selamanya. Mengubah rumah jadi aset selalu ada harganya. Harga pertama yang harus dibayar bukan uang, tapi kenyamanan. Akan ada ruang yang tidak sepenuhnya milikmu. Ada orang lain yang lalu lalang, dan privasi yang sedikit berkurang. Tapi jujur saja, mana yang lebih menyiksa? Berbagi ruang yang jarang dipakai, atau hidup dengan kecemasan kronis setiap akhir bulan karena saldo menipis. Aset sejati memang tidak selalu nyaman, tapi memberi ketenangan jangka panjang. Sekarang berhenti sebentar dan lihat sekeliling rumahmu. Banyak rumah kelas menengah penuh ruang mati. Kamar tamu yang hanya dipakai setahun sekali saat lebaran, garasi yang isinya kardus, motor rusak, dan kenangan lama, atau sudut rumah yang dibiarkan kosong karena bingung mau diapakan. Semua itu bukan sekadar ruang kosong, itu uang yang kamu biarkan tidur tanpa alasan rasional. Cara pertama paling sederhana adalah mengubah ruang mati menjadi micro warehouse. Di era e-commerce, banyak penjual online skala kecil yang kehabisan tempat menyimpan stok. Mereka tidak butuh ruko, mereka butuh ruang aman dan kering. Garasi atau kamar kosongmu bisa jadi solusi. Tidak perlu renovasi besar, cukup rapi, terkunci, dan jelas aturannya. Rumahmu mulai berfungsi sebagai infrastruktur ekonomi. Kenapa gudang lebih ramah pemula dibanding kos-kosan? Karena barang tidak ribut, tidak komplain air mati, tidak protes listrik, dan tidak bawa drama personal. Kamu menyewakan ruang, bukan emosi. Ini cocok buat orang yang ingin tambahan cash flow, tapi tetap menjaga energi mental. Interaksi minim, risiko sosial rendah, tapi tetap menghasilkan uang nyata setiap bulan.
Sekarang kita bicara angka, bukan asumsi. Sewa gudang kecil 500.000 sampai 1 juta per bulan mungkin terdengar receh, tapi uang itu bisa menutup listrik dan internet rumahmu. Artinya, biaya operasional rumah turun drastis. Ini bukan soal kaya mendadak, ini soal menghentikan kebocoran. Cash flow negatif berubah jadi netral, dan itu kemenangan finansial pertama. Mungkin kamu berpikir, rumahku di gang sempit, mobil saja susah masuk. Tenang, tidak semua strategi butuh akses besar. Justru lokasi tersembunyi punya keunggulan lain. Di bagian berikutnya, kita masuk ke strategi yang memanfaatkan fungsi produksi dan ekonomi digital, tanpa bergantung pada akses jalan atau lalu lintas. Rumah di gang pun bisa tetap menghasilkan. Cara kedua memanfaatkan fakta sederhana. Dapur rumah sering menganggur lebih lama dari pemiliknya. Dari pagi sampai sore, dapur kosong, kompor dingin, padahal di luar sana pesanan makanan online terus berdatangan. Inilah konsep ghost kitchen rumahan. Dapurmu bisa menjadi dapur satelit untuk bisnis kuliner online, baik disewakan ke penjual lain, atau kamu sendiri yang menjalankan merek makanan delivery tanpa perlu buka restoran fisik. Banyak yang langsung khawatir soal bau dan kotor. Justru disinilah bedanya dapur konsumtif dan dapur produktif. Ghost kitchen yang benar punya SOP kebersihan, jadwal bersih harian, dan grease trap sederhana. Rumah yang dijadikan alat produksi harus lebih bersih dari rumah biasa. Kebersihan bukan beban tambahan, tapi proteksi nilai aset. Rumah rapi, lingkungan aman, dan operasional tetap terkendali. Strategi ketiga bermain di ekonomi kreator. Di era media sosial, setiap sudut rumah yang punya cahaya bagus dan tampilan rapi adalah potensi uang. Ruang tamu, sudut tangga, atau dinding polos bisa disewakan per jam sebagai studio konten. Fotografer produk, MUA, UMKM, sampai konten creator butuh ruang simple tapi estetik untuk produksi cepat. Keunggulan utama studio konten ada di perhitungan yield. Kos disewa bulanan dengan harga tetap. Studio disewa per jam. 3 jam sewa di akhir pekan bisa menyamai pendapatan seminggu sewa kamar. Ruang yang sama menghasilkan lebih banyak hanya karena diubah fungsinya. Ini bukan sulap, ini efisiensi penggunaan waktu dan ruang yang sering diabaikan pemilik rumah. Kesalahan umum adalah mengira semua ini butuh renovasi mahal. Faktanya, modal utama justru kekosongan. Cat putih bersih, gorden netral, cahaya alami, dan rumah bebas barang pribadi sudah cukup. Orang menyewa ruang untuk fleksibilitas visual, bukan furnitur mewah. Declutter bukan cuma bikin rumah rapi, tapi membuka potensi pendapatan yang sebelumnya tertutup barang tidak penting. Namun jujur saja, strategi 2 dan 3 tetap menuntut keterlibatan aktif. Ada jadwal, ada pengelolaan, ada komunikasi. Tidak semua orang nyaman dengan itu. Pertanyaannya, bagaimana jika kamu ingin rumah tetap bekerja, tapi lewat jalur finansial yang lebih pasif? Di bagian berikutnya, kita masuk ke strategi favorit investor properti, returnnya stabil, tapi risikonya juga nyata. Strategi keempat adalah versi paling realistis dari mimpi tinggal gratis di rumah sendiri. Konsepnya disebut house hacking. Jika rumahmu 2 lantai, kamu tinggali 1 lantai dan sewakan lantai lainnya. Uang sewa itulah yang membantu membayar cicilan KPR. Secara psikologis ini berat karena privasi berkurang. Tapi secara finansial, ini strategi stabil. Rumah tetap kamu tempati, tapi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada gajimu. House hacking bukan soal kaya mendadak, tapi memindahkan beban. Daripada cicilan dibayar 100% dari keringatmu, biarkan penyewa ikut bekerja untuk rumah itu. Banyak orang gagal bukan karena kurang penghasilan, tapi karena semua beban ditanggung sendirian. Dengan strategi ini, rumah mulai berperan aktif, bukan hanya menunggu diselamatkan oleh gaji bulanan. Strategi kelima adalah level tertinggi dan paling berbahaya. Refinancing atau top-up KPR memungkinkan kamu mencairkan selisih nilai rumah yang sudah naik tanpa menjualnya. Tembok yang selama ini diam bisa berubah menjadi uang tunai. Di tangan yang tepat, ini alat percepatan aset. Di tangan yang salah, ini awal kehancuran finansial. Tidak ada wilayah abu-abu di sini. Peringatan keras,
Uang hasil top up ini haram hukumnya dipakai konsumtif. Beli mobil, ganti gaya hidup, atau liburan mahal dengan uang utang adalah bunuh diri finansial yang tertunda. Uang ini hanya boleh masuk ke aset produktif dengan return lebih tinggi dari bunga bank. Kalau tidak, kamu hanya memindahkan masalah hari ini ke masalah yang jauh lebih besar di masa depan. Logikanya sederhana. Jika kamu meminjam dengan bunga 8%, lalu memutar uang itu di instrumen yang menghasilkan 15%, selisihnya adalah keuntungan. Inilah konsep arbitrase bunga. Orang kaya tidak alergi utang, mereka alergi utang bodoh. Utang yang dipakai untuk menciptakan arus kas adalah alat, bukan jebakan. Namun ada syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Jangan sentuh strategi ini jika kamu belum punya dana darurat minimal 12 bulan. Jika investasi gagal, rumah adalah taruhannya. Ini bukan strategi untuk orang yang masih emosional dengan uang. Ini permainan orang yang siap secara mental, disiplin, dan paham risiko. Rumah bisa jadi mesin uang, tapi juga bisa jadi jerat paling mahal. Strategi orang kaya seringkali tidak terlihat mewah, tapi sangat logis. Salah satunya adalah geo-arbitrage atau reinvesting. Jika rumahmu berada di lokasi mahal, pusat kota, dekat kantor, sewakan rumah itu dengan harga premium. Lalu kamu pindah tinggal di area pinggiran yang lebih tenang dan murah. Selisih uang sewa itulah yang menjadi sumber investasi. Gengsi diturunkan, arus kas dinaikkan. Kaya itu soal matematika, bukan pencitraan. Banyak orang lupa bahwa rumah besar hanyalah fase hidup. Saat anak-anak masih kecil, rumah luas terasa ideal. Tapi waktu bergerak, anak tumbuh, lalu merantau. Di titik tertentu, rumah besar berubah jadi ruang kosong yang mahal, pajak tinggi, listrik boros, dan tenaga habis hanya untuk membersihkan. Rumah yang dulu simbol kesuksesan pelan-pelan berubah menjadi beban fisik dan finansial. Investor cerdas sudah memikirkan exit strategi sejak hari pertama membeli rumah. Salah satu rencana paling rasional adalah downsizing. Menjual rumah besar di usia pensiun, lalu membeli rumah kecil yang nyaman dan mudah dirawat. Selisih dananya bukan untuk pamer, tapi diparkir di instrumen aman seperti deposito atau SBN untuk biaya hidup rutin. Ini bukan menurunkan kualitas hidup, tapi menstabilkannya. Masalah terbesar pemilik rumah adalah terlalu jatuh cinta pada batu bata. Ada nilai emosional yang membuat keputusan finansial jadi kabur. Padahal rumah adalah alat, bukan identitas. Jika alatnya sudah tidak efisien, terlalu besar, terlalu mahal, atau terlalu melelahkan, maka menggantinya adalah keputusan cerdas. Warisan terbaik bukan rumah tua bocor, tapi portofolio yang bisa menghidupi generasi berikutnya. Tidak semua rumah bisa menjadi aset produktif. Faktor lokasi menentukan segalanya. Rumah di area Sunrise yang akan dilewati tol, stasiun, atau pusat ekonomi baru punya peluang berkembang. Sebaliknya, rumah di area Sunset, rawan banjir, macet, atau kumuh akan sulit dioptimalkan. Di dunia properti, lokasi bukan segalanya tapi hampir segalanya. Terakhir, jangan lupakan aspek sosial dan legal. Semua aktivitas bisnis dari rumah, sekecil apapun, butuh kulo nuwun ke lingkungan. Izin RT, komunikasi dengan tetangga, dan menjaga ketertiban adalah bagian dari menjaga nilai aset. Rumah yang menghasilkan uang tapi memicu konflik justru menurunkan nilainya. Harmoni sosial adalah komponen tak terlihat dari properti yang sehat. Pada akhirnya, rumah hanyalah benda mati. Ia tidak jahat, tidak baik, tidak peduli pada kondisi keuanganmu. Kitalah yang memberi peran dan nyawa pada rumah itu. Jika rumah hanya dipakai untuk tidur dan menyimpan cicilan, ia menjadi kuburan uang. Tapi jika difungsikan dengan sadar, rumah bisa menjadi kebun uang. Disinilah pergeseran mental terjadi. Dari sekadar pemilik rumah menjadi pengelola aset yang berpikir jangka panjang. Sekarang tugas pertamamu sangat sederhana. Setelah video ini selesai, jangan langsung lompat ke hiburan lain. Berdiri, jalan keliling rumah, dan pilih satu ruang yang paling jarang kamu pakai. Tanyakan satu pertanyaan jujur. Ruang ini bisa menghasilkan uang lewat cara apa? Tulis 3 ide paling liar sekalipun.
Ide buruk lebih baik daripada ruang mati yang dibiarkan menggerogoti keuanganmu diam-diam. Buat kamu para pejuang sandwich generation, ini bukan soal serakah atau ambisi berlebihan. Ini soal bertahan. Saat beban hidup datang dari dua arah, rumah bisa menjadi napas tambahan. Biarkan rumah ikut menanggung bebanmu, bukan hanya menyedot energimu. Kamu tidak lemah karena butuh bantuan. Kamu cerdas karena tahu cara memanfaatkan aset yang sudah kamu miliki. Sekarang aku ingin dengar ceritamu. Dari 5 cara yang sudah dibahas, mana yang paling realistis kamu jalankan dalam 6 bulan ke depan? Atau mungkin kamu punya ide lain yang belum banyak dibahas orang? Tulis di kolom komentar. Diskusi itu penting, karena strategi keuangan terbaik sering lahir dari pengalaman nyata, bukan dari teori di atas kertas. Kalau kamu merasa video ini membuka perspektif baru, masih banyak hal yang bisa dipelajari. Salah satunya tentang bagaimana mempercepat pelunasan KPR tanpa menyiksa cash flow. Video itu sudah kami siapkan sebagai lanjutan logis, supaya aset yang sudah produktif tidak lagi dibebani utang terlalu lama. Gunakan informasi secara berurutan, jangan lompat-lompat. Ingat satu hal penting sebelum kita tutup. Kekayaan bukan diukur dari seberapa besar rumah yang kamu pamerkan, tapi seberapa besar kebebasan yang rumah itu berikan. Rumah seharusnya mendukung hidupmu, bukan mengurungmu. Saya Smart Financial, Smart Life. Kelola asetmu dengan sadar, dan mari naik kelas bersama. Cash UP.